Selamat pagi saudara-saudara yang dianugerahi Tuhan. Selamat bertemu dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Hari ini saya ingin membagikan tentang afirmasi. Ini salah satu budaya buat saudara-saudara yang belum mendengar atau seingat saya sudah beberapa kali saya membagikan dalam penyampaian firman Tuhan. Afirmasi adalah meneguhkan hal-hal baik yang kita lihat pada seseorang, entah itu berupa tindakan atau juga sifat atau karakternya. Begitu, itu namanya afirmasi, supaya dia semakin teguh dalam hal-hal yang baik yang memberkati orang lain. Kita buka dalam Roma 13 ayat yang ke-7 dan 8a. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Boleh dilanjutkan sampai selesai. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat dirangkum menjadi satu. Kata Yesus adalah kasih. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan seterusnya. Dan kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Salah satu bentuknya dari ayat-ayat ini adalah dengan membayarkan apa yang wajib diterima oleh orang. Pajak kepada yang berhak menerima pajak, maksudnya membayarkan kepada seseorang apa yang menjadi haknya untuk dia terima. Dan tentu saya juga bisa ganti kalimatnya, ayat 7 tadi, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima hormat, dan juga rasa terima kasih kepada orang yang berhak menerima ucapan terima kasih. Dan begitu. Lebih jauh saya tarik, ucapan terima kasih bukan cuma sekedar ya terima kasih, tentu saja itu betul, tetapi lebih spesifik lagi, kita perlu belajar untuk mengembalikan, membayar istilahnya di sini, karena kalau tidak kita bisa itu mungkin termasuk salah satu hutang gitu. Terima kasih untuk suatu hal yang walaupun kelihatan sangat sepele, dan juga untuk suatu karakter atau sikap yang kita lihat baik di orang itu, dan khususnya yang sudah memberkati saya, memberkati kita yang di sekelilingnya. Ada dua hal yang saya mau soroti dari sini, yang mau saya ajak kita belajar sama-sama. Pertama, saya terkagum-kagum akan kerendahan hati Tuhan, yang ini firman datang tentu saja lewat Paulus, tapi ini mencerminkan karakter Tuhan sendiri, bahwa dia adalah orang yang terlebih dulu membayar kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jangankan yang menjadi haknya, yang kita tidak berhak apa-apa pun dia itu bayar, yaitu nyawanya, keselamatan itu tadi, itu sudah sangat umum kita terima. Tapi jangankan yang kita tidak berhak terima, jangankan yang kita berhak terima, yang kita tidak berhak terima pun dia lakukan dan dia bayar, sehingga kita menerima apa yang sebenarnya kita tidak berhak terima. Sekarang, dan tentu saja Tuhan ini firman dari dia, dan dialah pelaku yang pertama kali mencontohkan ini di dalam diri Yesus. Dia memuji orang yang di mana dia merasa terberkati. Dia mengafirmasi hal-hal yang baik yang dia lihat pada satu orang, walaupun kadang-kadang orang itu belum menunjukkan itu. Misalnya, kita tahu Petrus asal kata namanya aslinya Simon, yang artinya buluh bambu yang
lembek-lembek yang sering bergoyang-goyang ditiup angin, yang maksudnya pelin-pelan ke sini ke situ. Tapi dia bilang, engkau namamu sekarang Simon, tapi engkau akan menjadi Petrus. Dia teguhkan itu, dia afirmasi Petrus. Dia melihat sesuatu yang saat ini tidak ada seorang pun bisa lihat, dan dia sudah menanamkan itu pada Petrus, dan itu terus dia teguhkan. Dan akhirnya betul-betul Petrus menjadi seperti yang Tuhan afirmasikan itu kepada dia. Tuhan adalah Tuhan yang lebih dulu suka mengafirmasi kita. Ini mungkin salah satu hal yang buat sebagian orang ini mengagetkan. Saya sering bilang tentang pandangan kita tentang Tuhan itu perlu diubah gitu loh. Karena banyak yang salah. Kita tidak pernah pikir kan bahwa Tuhan itu kalau dia katakan lakukan ini, dialah yang lebih dulu melakukannya. Percaya deh saudara. Contoh beberapa contoh soal memuliakan. Tuhan bilang, ciptaanku ya secara wajar memuliakan aku sebagai penciptanya. Tuhan bilang begitu. Tapi saudara, apakah kita pernah berpikir sebaliknya? Tuhan suruh kita memuliakan dia, tapi dia juga sebenarnya lebih dulu memuliakan kita. Mungkin terdengar aneh, tapi ada ayatnya. Jadi saya ajak kita bersama-sama buka dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada beberapa ayat, ada cukup banyak ayat yang kita tahu bicara tentang Tuhan. Mari kita menderita bersama Kristus supaya kita dimuliakan bersama Kristus. Nah, begitu antara lain ya. Jadi Tuhan tuh sedang memuliakan kita. Dia terus sedang mengerjakan kita untuk sampai sebanding dengan kemuliaannya. Itu namanya memuliakan kita. Bayangkan saudara, dia itu pencipta, kita itu ciptaan gitu. Tidak ada hak kita untuk menjadi mulia disamakan seperti penciptanya. Tapi itulah yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dia ingin memuliakan kita sehingga kita sebanding dengan kemuliaannya, sebanding waktu kita bersanding dalam perjamuan kawin anak domba. Ini istilahnya sekarang menjadi suami istri yang sepadan. Itu semua dia ada di dalam pikiran dia. Dia terus menerus bertujuan untuk memuliakan kita. Jadi mungkin hanya satu saja yang Tuhan memang tidak bisa lakukan untuk kita ya, yaitu menyembah. Menyembah itu memang ya khusus lah dari ciptaan kepada pencipta. Walau kita dimuliakan bagaimanapun, tapi level kita tetap sebagai level ciptaan. Saya rasa sejauh yang saya bisa tangkap ya hanya itu gitu loh. Tapi semua sikap yang Tuhan minta kita lakukan kepada satu sama lain, itu semua Tuhan sudah lakukan lebih dulu kepada kita. Kecuali menyembah, karena Tuhan tidak meminta kita menyembah satu sama lain. Tapi benar-benar itu hanya khusus untuk dari ciptaan kepada pencipta. Ya itu memang rasanya tidak bisa diutak-utik ya, itu sudah sangat-sangat sewajarnya gitu. Tapi selain itu, kata-kata memuliakan, menghargai, menghormati, memaafkan, itu semua dia yang lebih dulu lakukan kepada kita. Saya rasa kalau dia tidak lakukan begitu lebih dulu, dia juga tidak akan memerintahkan kita begitu. Waktu Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku? Dia bilang 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Mengapa? Karena dia yang lebih dulu mengampuni kita tidak terbatas. Karena itu dia nyuruh kita seperti itu. Karena kita semua tahu kita sedang terus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan karakter Yesus, karakter Bapa sendiri. Jadi contoh sedikit agak menyimpang Mbak. Biasanya kalau ada orang ragu-ragu dan dia tanya sama saya, aku habis ini berdosa lagi, tapi aku sebenarnya tidak mau begini. Tapi kok tidak bisa ya, masih berdosa lagi, jatuh dalam dosa yang sama. Aku diampuni tidak ya? Nah terus saya suruh baca ayat itu. Ini, nah, menurut kamu kalau Petrus disuruh mengampuni 70 kali 7 kali, yang itu sebenarnya peribahasa artinya itu bukan benar-benar 490 kali kita hitungi gitu ya, sampai dari nomor 1 sampai 490, tetapi itu adalah idiom untuk membahasakan tidak terbatas. Jadi Petrus disuruh mengampuni tidak terbatas. Saya tanya sama dia, menurutmu
kalau Tuhan suruh Petrus begitu, apakah Tuhan sendiri melakukan itu? Dan dia bilang iya, mestinya iya. Ya udah, berarti diampuni. Walaupun kita masih jatuh dan gagal, tapi sejauh kita terus minta tolong Tuhan, saya pingin berubah, saya pingin, tapi saya tidak punya kemampuan. Nanti satu kali saya percaya kita dimenangkan, kita dimampukan. Lalu selanjutnya mungkin satu contoh lagi soal, ya itu soal memaafkan, memuliakan. Satu lagi soal minta maaf. Saudara mungkin tidak apakah Tuhan minta maaf? Dia kan tidak pernah salah. Betul, saudara. Tapi coba kita buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Saudara, waktu Yesus disalib, dia mewakili semua pendosa yang paling bejat, pemerkosa, pelacur, mungkin pembunuh, pelakor, pencuri, perampok, pemutilasi, apapun itu, sampai pedofil, apapun itu. Saudara, dia wakili itu, wakilkan itu, semua dosa itu dia tanggung ke dalam dirinya, seolah-olah dialah dosa itu dan dialah si pendosa itu. Ini soal minta maaf. Mungkin saudara percaya tidak percaya, tapi saya pernah sekelebat seperti merasakan itu, bahwa Yesus minta maaf kepada saya. Dan ternyata yang lain-lain, beberapa teman saya itu menceritakan hal yang sama, walaupun dalam cerita yang berbeda-beda. Itu mereka rasa Yesus minta maaf dengan bilang, aku mewakili si orang berdosa ini yang sudah menyakiti kamu, yang begitu merusak kamu. Ya, ada teman saya yang diperkosa, saudara, waktu di teman-teman di YWAM itu, dan dia sakit hati dan tidak bisa mengampuni. Tapi Yesus datang ke dia, aku mewakili dia, aku minta maaf kepadamu. Bayangkan, saudara, bayangkan Allah pencipta langit bumi datang dan minta maaf kepada orang berdosa karena dia mewakili si pendosa-pendosa yang lebih berdosa dari kita. Saudara, dia minta maaf. Karena itu jangan tahan-tahan untuk meminta maaf kepada orang. Kita akan lebih menjadi seperti Yesus kalau kita seperti itu. Itu contoh-contoh tentang bagaimana Yesus itu lebih dulu melakukannya untuk kita. Allah di dalam Yesus lebih dulu melakukannya untuk kita, sehingga kita bisa diinspirasi untuk melakukannya kepada orang lain walaupun itu sulit. Nah, itu hal-hal yang saya harap mengubah cara pandang kita, mengubah pandangan kita dan gambaran kita tentang Allah. Ada hal yang banyak lagi yang harus diubah, mungkin di lain-lain waktu kita bisa bicarakan, tapi untuk saat ini hal ini. Dan kemudian hal yang kedua, setelah kita tahu bahwa Tuhan yang menginspirasi kita, Tuhan yang lebih dulu melakukannya untuk kita, kita perlu minta pengalaman itu. Kita perlu minta, Tuhan, gimana sih cara engkau itu rasanya, engkau melayani saya, engkau mengampuni saya, engkau memuji saya, engkau mengafirmasi saya, engkau menghargai saya, engkau memuliakan saya. Itu gimana? Supaya dari situ, itulah modal kita bisa melakukannya kepada orang lain, sehingga kita bisa memenuhi, menurut Roma 13 tadi, memenuhi seluruh hukum Taurat dengan cara niru. Itu yang Yesus lakukan. Bayarkan kepada orang. Kalau kamu sudah diberkati tertentu, bayar. Walaupun hal yang sangat sepele. Saya ini belajar, saudara. Dan kalau saya mengucapkan hal yang sangat sepele, orang yang saya ucap itu sering menolak gitu loh. Dan gitu aja kok, gitu aja. Tapi enggak, saya merasa kalau itu saya rasa memberkati saya, itu saya wajib membayar. Dalam arti saya mengembalikan pujian itu, afirmasi itu kepada dia, dan menyatakan bahwa tindakannya itu atau sikapnya itu, karakternya itu sudah memberkati saya. Harus, walaupun dia ada kekurangan yang lain, itu jelas setiap orang punya. Tapi waktu itu saya melihat itu, saya merasa diberkati dengan itu saya kembalikan kepada dia. Dan itu yang saya lakukan, dan itu yang saya ajak saudara lakukan. Bagi saudara yang ingin, yang mau berpraktek mengafirmasi setiap perbuatan kecil, langsung kembalikan. Terima kasih kamu lakukan itu, sudah memberkati saya. Setiap perbuatan kecil. Dan kemudian kalau ada orang mengafirmasi saudara, jangan tolak juga. Kecuali kalau contohnya dari Yesus itu menolak-nolak gitu loh. Kalau kita bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, oh enggak usah bilang gitu. Nah, bolehlah kita mencontoh itu.
Tapi waktu kita lihat Yesus bagaimana, dia menerima, dia merasa diberkati juga, dan dia menerima berkat itu dari kita. Mari kita juga saling belajar menerima. Kalau kita diafirmasi orang, bilang aja ya terima kasih sama-sama, Tuhan memberkati juga atau bagaimana. Tapi terimalah itu berkat itu gitu, terimalah. Itu juga salah satu cara Tuhan untuk melayani kita lewat afirmasi orang lain. Itu sebenarnya Tuhan yang menaruh pikiran itu kepada dia, disuruh sampaikan kepada kita, dan dia berharap kita menerima, jangan menolak itu. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.